Baik, perkenalkan nama saya Ketut Dita Ari Sutrisna dengan NIM 2115091060. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi SSH server, FTP server, dan juga web server pada operasi sistem Debian menggunakan aplikasi VirtualBox. Baik, pertama kita akan instalasi OS Debian-nya terlebih dahulu. Jadi, VirtualBox ini adalah sebuah software atau aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengakses ataupun mencoba operasi sistem lain selain operasi sistem yang kita miliki di komputer ataupun PC kita. Jadi kita anggapan mencoba operasi sistem lainnya secara virtual. Contohnya saja di sini kita mencoba menggunakan operasi sistem Debian yang secara umum itu adalah termasuk ke operasi sistem Linux. Oke, kita akan melakukan graphical install. Pertama, kita akan memilih bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Inggris. Di sini saya memilih negara, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan United States saja. Tipe keyboardnya adalah American English. Di sini sedang mendeteksi bagian networknya. Di sini kita akan ditentukan untuk mengatur hostname-nya. Di sini saya gunakan name saya. Begitu juga di domain name-nya akan kita gunakan name. Setelah itu kita akan diminta untuk mengatur password untuk akun kita. Di sini saya juga menggunakan name saya. Dan pastikan bahwa password ini sama dengan password yang di bawah. Lalu di sini adalah saya gunakan nama saya untuk sebagai full name dari user yang akan kita gunakan. Dan username-nya itu adalah nama beserta dengan name. Dan sekali lagi diminta untuk memasukkan password. Dan pastikan password yang dimasukkan itu benar. Nah, saat ini yaitu untuk memilih waktu atau jam. Karena tadi kita menggunakan wilayah Amerika, maka pemilihan jamnya juga berdasarkan Amerika. Tapi itu tidak masalah, kita hanya perlu mengaturnya saja. Selanjutnya ini adalah untuk pengaturan disk atau partisi disk. Di sini karena saya masih pemula, jadi kita gunakan semua disknya untuk satu tempat dan itu tidak dibuat secara manual atau guided. Jadi sudah dibantu dari sistem instalasinya. Oke, kita hanya tinggal menunggu. Kita tekan no saja karena tidak ada media lain yang perlu diinstal. Untuk bagian mirrornya kita pilih Indonesia. Dan pada bagian debian.debian.org. Nah, di sini akan menginstal softwarenya. Bagian ini yang biasanya memerlukan waktu yang cukup banyak karena kita menggunakan ISO yang tidak terlangsung terinstall ataupun terdownload aplikasinya.
Jadi di sini kita harus menunggu instalasinya dan pastikan koneksi internet tetap tersambung. Baik, di sini kita memilih grup bootloader-nya, kita tekan yes, kita pilih, dan instalasi pun telah selesai. Dan kita akan diarahkan menuju ke Debian-nya. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, ini dia. Kira-kira tampilan awal dari Debian 11-nya, dan kita diminta untuk login dengan menggunakan password yang telah kita setting tadi. Dan inilah kira-kira tampilan dari desktopnya. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi web server dengan menggunakan Debian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuju ke terminal. Lalu kita harus masuk ke super user terlebih dahulu dengan mengetikkan su, lalu memasukkan password yang telah kita atur di awal. Setelah itu kita masuk ke directory root dengan tekan cd. Lalu kita akan melihat update ataupun mengupdate paket-paket yang ada di Debian. Nah, terlihat bahwa paket-paket yang ada itu sudah up to date dan sudah versi terbaru. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan menginstal Apache 2 untuk melakukan testing web server. Nah, karena sebelumnya sudah saya install, maka tampilannya akan seperti itu. Tapi jika sebelumnya belum diinstal, maka kita harus menunggu proses instalasinya. Oke, setelah itu kita akan restart. Nah, itu tampilannya jika sudah terrestart. Lalu kita harus mengecek IP dari Debian-nya. Nah, itu IP-nya, yaitu bisa dilihat. Kita copy saja, dan kita akan menuju ke browser. Kita paste di situ, lalu kita enter. Nah, mungkin ini adalah tampilan dari default page dari Apache 2 Debian. Selanjutnya kita akan coba untuk merubah tampilan dari webnya, yaitu dengan mereplace bagian atau lokasi yang telah diberikan, yaitu di var www
html index.html. Kita kembali ke terminal. Kita pastikan dulu. Kita menuju ke lokasi yang telah diberikan, yaitu var/www/html. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan di penulisan. Kita ulangi. var/www/html. Oke, kita sudah berada di lokasi foldernya. Selanjutnya kita akan melihat isi dari folder tersebut, yaitu ada index.html. Di sini kita akan coba mereplace-nya dan menggantinya dengan indeks yang akan kita buat. Kita hapus terlebih dahulu dengan remove index.html. Nah, kita lihat, kita cek, oke, sudah tidak ada. Di sini kita akan mereplace-nya dengan menggunakan kode, yaitu nano spasi index.html. Kita sudah masuk. Di sini kita akan membuat kode HTML yang baru untuk mereplace yang tadi. Oke, setelah itu kita keluar dan kita save indeks yang telah kita buat ini. Setelah itu kita buka ls, ternyata sudah ada. Selanjutnya kita akan menuju ke browser untuk mengecek apakah sudah berubah dari yang sudah kita lakukan tadi dengan mengetik localhost. Nah, web yang tadinya berbentuk Debian default page sekarang sudah berubah dengan judul test web server dengan isi seperti di sana. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi FTP server. Seperti sebelumnya, kita akan menuju ke terminal. Lalu kita akan masuk ke super user dengan mengetik su dan memasukkan password. Nah, setelah itu kita akan masuk ke directory root. Nah, di sini kita mulai prosesnya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah seperti tadi mengecek update dari paket-paket yang ada. Karena sudah ter-up to date ataupun sudah paling update, kita mungkin akan coba untuk mengupgrade-nya agar siapa tahu ada yang masih belum terupgrade. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang masih versi lama, sudah terupgrade semua. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi terhadap untuk FTP-nya, yaitu dengan apt install pro ftpd. Kita tekan Y untuk yes. Nah, ini adalah proses instalasi dari pro ftpd. Kita tunggu saja. Baik, sudah selesai. Karena instalasinya sudah selesai, kita akan coba masuk ke bagian konfigurasi dari FTP-nya. Itu dengan mengetikkan nano spasi /etc/ pro ftpd /pro-ftpd.conf. Nah, kita sudah masuk ke bagian konfigurasinya. Di sini kita akan
menuju ke bagian bawah, itu ada bagian default root. Kita akan hapus bagian pagarnya dan menambahkan spasi di depan default root. Lalu kita simpan. Setelah itu kita akan merestartnya dengan mengetikkan systemctl restart pro ftpd service. Oke, sudah terrestart. Selanjutnya, karena sudah terrestart, kita akan menuju ke aplikasi FileZilla. Di sini kita diminta untuk memasukkan host yang berupa IP address dari Debian kita. Kita sudah masukkan. Tapi jika teman-teman masih bingung ataupun ragu, kita bisa mengecek IP-nya dengan mengetik ip.e dan melihat bahwa IP-nya sama. Setelah itu kita diminta memasukkan username yang sudah kita atur di awal dan juga passwordnya. Setelah itu kita gunakan port 21 sebagai port default dari FTP. Nah, ini berarti antara Windows kita dan juga Debian sudah terhubung. Nah, seperti fungsinya yaitu FTP untuk melakukan transfer file, kita akan coba mentransfer file yang ada di Windows ataupun PC kita menuju ke Debian. Di sini saya akan memindahkan satu file, yaitu pada file AKAS Self Evaluation Report. Kita akan pindahkan ke Debian. Nah, transfer sudah selesai, transfer finish. Dan sekarang kita akan cek apakah memang benar file itu telah tertransfer ke Debian. Kita akan buka file tadi pada bagian dokumen. Nah, file yang telah tertransfer itu sudah ada, berarti transfer file melalui FTP server telah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi SSH server. Seperti biasa, kita akan menggunakan terminal untuk proses ini. Kita akan menuju ke terminal, lalu masuk ke super user, dan memasukkan password. Lalu ke directory root. Kita harus melakukan hal ini pada setiap proses karena kebanyakan proses hanya bisa dilakukan oleh super user pada directory root, sehingga perlu melakukan hal tersebut. Kita pertama-tama akan mengubah ataupun mengkonfigurasi interface network pada Debian. Nah, di sini saya sudah melakukannya di awal, yaitu dengan menambahkan IP address, yaitu 192.168.50.60, dan juga netmask, yaitu 255, 255, dan 255. Kita save saja. Setelah kita ubah konfigurasinya, kita akan mencoba untuk merestartnya, yaitu dengan mengetik systemctl restart networking service. Nah, itu sudah terrestart. Lalu kita akan menginstal SSH dengan mengetik apt stripget install SSH. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya install, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Tidak harus menunggu seperti saat menginstal FTP tadi. Kita akan masuk ke konfigurasinya, yaitu nano/etc/ss. Oh, itu mungkin ada sedikit kesalahan. Nah, kita copy saja. Kita perbaiki di sini, kurang huruf H. Nah, kita sudah masuk ke bagian konfigurasinya.
Di sini kita akan menghapus pagar pada tulisan port 22 dan juga di bawah, yaitu pada bagian permit for root login, kita akan menghapus prohibit password menjadi yes. Lalu kita akan simpan. Setelah itu, setelah melakukan konfigurasi, kita harus merestartnya dengan systemctl restart SSH. Nah, sudah terrestart. Di sini kita harus memastikan bahwa pada bagian network di Debian ataupun di VirtualBox kita menggunakan jenis adapter only. Lalu kita masuk ke control panel di PC kita, bagian network dan sharing center. Masuk ke bagian Ethernet yang kita gunakan. Properties bagian internet. Nah, di sini IP address yang atas adalah IP address dari PC kita, dan yang di bawah yaitu di default gateway itu kita masukkan IP address dari Debian kita. Kita cek terlebih dahulu dengan IPA. Kita masukkan 192.168.50.60. Oke, kita kembali. Kita tutup semua window yang tidak terpakai. Setelah itu kita akan buka aplikasi putih. Untuk mencoba SSH, kita masukkan IP sebagai hostname. Itu IP dari Debian kita. Portnya tetap 22. Nah, artinya ini sudah terhubung. Kita perlu login menggunakan username kita dan juga passwordnya. Nah, ini berarti SSH server kita sudah berhasil terhubung dengan Debian. Setelah SSH server ini terhubung, kita akan mencoba melakukan sesuatu dengan SSH server ini. Kita akan coba di SSH server, kita akan coba membuat sesuatu. Tapi sebelumnya kita harus masuk ke super user dan juga ke directory root. Nah, di sini sudah ada beberapa folder di Debian dan kita akan mencoba membuat sebuah folder ataupun directory melalui SSH server ini. Dan kita akan lihat bahwa apakah berhasil diterima ataupun terbuat di Debian. Kita membuat directory dengan nama test SSH dan berhasil ataupun muncul di Debian. Berarti testing SSH server ini berhasil digunakan. Baik, itu saja video kali ini tentang konfigurasi SSH, FTP, dan juga web server. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu di praktikum maupun dari kata-kata saya, karena sejatinya kita semua masih perlu belajar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.